Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Prataya dengan NIM 140142013 dari Rombongan D Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran kelas kakap dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan PKR? PKR atau pembelajaran kelas kakap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Di sini terdapat 4 prinsip-prinsip khusus dalam pembelajaran kelas kakap. Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelas kakap, kegiatan belajar mengajar terjadi secara serempak atau bersamaan. Kegiatan tersebut harus memiliki makna, artinya kegiatan itu harus sesuai dengan kebutuhan murid dan mempunyai tujuan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, tertinggi waktu keaktifan akademik. Perlu kita ketahui bahwa kualitas dalamnya kegiatan pembelajaran berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar waktu keaktifan akademik atau WKA. Tidak memberikan toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Oleh karena itu, guru PKR harus pandai-pandai dalam mengelola kelas karena guru mengajar lebih dari satu tingkatan kelas. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Guru PKR harus selalu berusaha menciptakan berbagai teknik atau cara untuk memberikan motivasi muridnya dalam belajar dan memberikan perhatian kepada muridnya. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan muridnya bahwa guru selalu berada bersama mereka. Oleh karena itu, guru PKR harus pandai melakukan tindakan pengelolaan seperti menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk dengan jelas. Yang keempat, terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Guru PKR harus pandai dalam memanfaatkan berbagai jenis sumber secara efisien, seperti lingkungan belajar dan segala peralatan yang ada di sekolah. Guru juga dapat menunjuk murid yang pandai sebagai tutor sebaya, sehingga dapat menghasilkan waktu keaktifan akademik yang tinggi. Berikutnya adalah karakteristik PKR. Yang pertama, karakteristik guru dalam PKR atau one teacher school. Guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan tingkat kelas, umur, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Yang kedua, karakteristik siswa dalam PKR atau multigrade. Murid-murid dengan perbedaan tingkatan kelas, umur dan tingkatan kecerdasan berbeda belajar dalam waktu dan ruangan yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. Yang ketiga, karakteristik pelajaran atau multi-level teaching. Mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting tertentu. Yang keempat, karakteristik interaksi edukatif belajar. Guru mengajar dengan kreativitas yang tinggi, yang menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman.
Lalu yang kelima, karakteristik lingkungan belajar. Salah satu prinsip PKR adalah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Oleh karena sumber belajar sangat terbatas, maka kita sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif menciptakan berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Karakteristik lingkungan belajar dalam PKR yaitu sekolah dan lingkungan sekolah itu sendiri sebagai sumber belajar termasuk guru. Lingkungan sekolah seperti perpustakaan, kebun sekolah, dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Berikut ini adalah gambaran pembelajaran kelas tangkap yang ideal. Yang pertama, keadaan iklim kelas ceria, tidak menegangkan. Lalu, proses belajar berlangsung serempak. Yang ketiga, nampak konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang keempat, menciptakan sumber belajar. Yang kelima, adanya asas kooperatif kompetitif secara sehat. Yang keenam, sumber belajar bisa dari lingkungan. Yang ketujuh, ada perhatian khusus bagi murid yang lambat dan yang cepat. Dan yang kedelapan, belajar dengan pendekatan pembelajaran kelas tangkap yang benar. Lalu selanjutnya adalah praktik mengajar kelas tangkap. Bedakan menjadi dua, yaitu dilaksanakan secara bergilir atau pembelajaran duplikasi. Pembelajaran duplikasi atau pembelajaran yang dilaksanakan secara bergilir merupakan proses pembelajaran di mana guru mengajar secara bergilir dari kelas yang satu ke kelas yang lain dan kembali lagi. Kegiatan pembelajaran tersebut bukan pembelajaran kelas. Lalu yang kedua, pemanfaatan sumber belajar belum maksimal dan supervisi guru terhadap belajar murid masih kurang. Guru merupakan sumber belajar yang utama, yaitu dengan segala kemampuan, wawasan, keilmuan, keterampilan, dan pengetahuan yang luas. Maka segala informasi pembelajaran dapat diperoleh dari guru tersebut. Sumber belajar pada dasarnya banyak sekali, baik yang tergantung di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat ataupun lainnya. Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan tergantung kepada kreativitas dan budaya mengajar guru atau pendidikan itu sendiri. Supervisi merupakan kegiatan pembinaan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar dengan bantuan yang diberikan oleh guru. Supervisi yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk mencari inspirasi atau ide-ide agar ia dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi anak didiknya. Dapat dibayangkan jika pemanfaatan belajar belum maksimal dan supervisi guru terhadap murid sekitar, maka murid mengalami kesulitan dalam proses belajar dengan belajar. Selain itu, dapat dipastikan kemampuan murid dalam klasifikasi yang tinggi. Berikut ini terdapat beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi PowerPoint, prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran kelas tangkap, yaitu terdapat dua sumber buku dan 3 dari internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.